Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Damayanti. Saya dari YAUD kelas E semester 4 NPM 1811070016. Dan saya di sini ingin menjelaskan tentang mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Saya akan menjelaskan materi pertama. Proses tumbuh kembang berlangsung pada saat pembuahan, yaitu bersatunya sel telur ibu dengan sperma ayah, sampai akhir masa remaja dengan melewati masa-masa peranatal, bayi, prasekolah, dan remaja. Sebenarnya, pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan adalah pertumbuhan untuk dan berbentuk tumbuh dan anggota tubuh, misalnya berat badan, bertumbuhnya berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, dan pelebaran tubuh. Kelebihan dari makalah ini menarik dan tidak monoton. Kekurangannya pembahasannya kurang banyak. Saya akan menjelaskan materi yang kedua. Bertambahnya struktur, fungsi, dan kemampuan anak yang lebih kompleks meliputi kemampuan sensorik motorik, berinteraksi, kognitif, bersosialisasi, berpatriotis, moral, dan spiritual. Piaget mengatakan bahwa anak-anak melampaui 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motor, operasional, konkret, dan operasional formal. Kelebihan dari makalah ini cukup dimengerti dan kekurangannya terlalu banyak teori. Yang ketiga, perawatan ibu hamil dan perkembangan jasmani. Untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya, melakukan pola hidup sehat merupakan jawaban yang tepat. Dan ada beberapa cara menjaga kesehatan ibu hamil dan janinnya. 1. Mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, minum vitamin prenatal. Yang ketiga, olahraga ringan. Yang keempat, minum yang cukup. Yang kelima, mendapatkan cukup cairan. Yang keenam, menjaga kesehatan badan, dan lain-lain. Ada beberapa subfaktor pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang pertama, faktor ibu, dan yang kedua, faktor janin. Yang ketiga, faktor prenatal. Yang keempat, pernapasan janin. Yang kelima, siklus janin, dan lain-lain. Kelebihan dari makalah ini cukup menarik dan kekurangannya
kekurangannya terlalu mengenal. Yang selanjutnya, screening membangun anak. Deteksi dini adalah upaya penyaringan untuk menemukan penyimpangan kronis tumbuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal resiko dan terjadinya kelainan tubuh kembang tersebut. Alat untuk melakukan screening tubuh kembang anak: tinggi badan anak, berat badan anak, dan berat badan anak. Kelebihan materi ini adalah menarik dan kekurangannya kurang dimengerti. Dan selanjutnya, kehamilan didefinisikan sebagai faktualisasi atau penyatuan dari sperma dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bicara dihitung dari fungsi fermentasi hingga lahirnya bayi. Ada beberapa tahapan kehamilan. Yang pertama, tahapan persuasif kehamilan. Yang kedua, tahapan tidak pasti kehamilan. Yang ketiga, tahapan pasti kehamilan. Yang kedua, proses kehamilan. Yang pertama, ovaluasi. Yang kedua, konstipasi atau fertualisasi. Dan yang ketiga, nidasi atau implantasi. Yang keempat, pembentukan pisistasa. Baik, kelebihan dari materi ini cukup dimengerti, kekurangannya materinya kurang banyak. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.